Diki berlari tunggang langgang keluar dari gubuk saat melihat penampakan yang begitu menyeramkan. Tak dia pedulikan lagi keadaan Andre saat dia tinggalkan. Haa, teriak Diki ketakutan. Dia berlari keluar gubuk dari menuju jalan dua kecil untuk mencari jalan raya, meskipun harus melewati hujan lebat. Tanpa dia ketahui, sosok menyeramkan yang dia lihat tengah mengejarnya di belakang. Akibat dari rasa panik, Diki tidak menyadari hal itu. "Mau kemana? Bocah ganteng? Hihihi!" Sosok menyeramkan itu melayang di udara. Tangannya menggibah-ngibas ingin menggapai tubuh Diki yang tengah berlari ketakutan. Keringat bercucuran dengan wajah pucat sangat terlihat jelas. Beberapa kali Diki terpleset karena jalan bebatuan yang cukup licin. Apalagi terdapat banyak semak belukar yang sudah memanjang di area jalan karena tidak pernah dilewati lagi. "Pergi!" usir Diki ketakutan. Di tengah hujan lebat, dia harus bertarung dengan sosok yang begitu menyeramkan, tanpa adanya senjata untuk melawan. Tadinya Diki pikir jika tak akan diganggu karena sudah tidak bersama dengan Rangga. Namun perkiraannya salah, dedemit ada di mana-mana. Saat tengah fokus berlari, kakinya tak sengaja tersandung sebuah batu hingga tersungkur dengan posisi telungkup. Sedangkan di dalam gubuk, Andre yang mendengar teriakan Diki tadi, sontak terbangun dengan raut wajah bingung menatap sekitar. Hari masih hujan, lantas kemana Diki? Tadi dia hanya mendengar suara teriakan saja, tapi tidak tahu kemana sahabatnya itu pergi. "Diki?" panggil Andre. Namun, tak terdengar sahutan apapun. Sambil menguap, Andre keluar dari gubuk, barangkali Diki ada di luar. Barang-barangnya masih ada, tapi orangnya sudah tidak ada. Kemana Diki pergi? Dan mengapa dia berteriak? Jangan-jangan terjadi sesuatu lagi sama dia? Apa tadi ada orang jahat datang ke sini sampai dia berteriak seperti itu?" Gumam Andre sambil menggaruk kepala. Kesadarannya belum kembali, bahkan dia harus mengerjakan mata berkali-kali untuk membuat kesadarannya muncul. Saat tengah bingung berpikir kemana Diki pergi tengah hujan seperti ini, tiba-tiba mata Andre melihat jejak kaki menuju ke jalan luar arah berlawanan menuju bukit. Pikiran Andre menjadi kalut karena takut jika Diki meninggalkannya. "CKK, kemana sih itu bocah? Jangan-jangan dia ninggalin gue lagi!" Gumam Andre kesal. Buru-buru dia meraih tas ransel miliknya dan Diki, lalu mulai berjalan menembus hujan. Dia mengikuti bekas jejak kaki yang dia yakini adalah jejak kaki Diki. Jika nanti sudah bertemu, Andre pastikan akan memukul kepala laki-laki itu karena sudah tega meninggalkannya sendirian. Meskipun beban di punggung begitu, namun Andre tetap nekat untuk menyusul Diki. Dari bentuk jejak, dia tahu jika sahabatnya itu tengah terburu-buru alias berlari. Pasti ada yang tidak beres, gumam Andre. Di tengah hujan, dia memaksakan diri mengikuti jejak kaki yang ada di atas tanah. Harapannya, semoga Diki baik-baik saja. "Arg!" jerit Diki ketika kepalanya tak sengaja terbentur batu kecil yang ada di sekitar jalan. Rasanya sudah tak sanggup untuk berlari, padahal makhluk menyeramkan itu tepat berada di belakangnya. "Ampun, tolong jangan sakiti saya," pinta Diki dengan wajah. Dia bahkan tidak berani menatap sosok menyeramkan. Entah ilmu apa yang ada di diri sosok menyeramkan itu, tapi dia sama sekali tidak terkena hujan. Tubuhnya yang melayang perlahan turun dengan kaki yang menapak. Mata merah menyala, serta gigi runcing berjajar ketika dia menyeringai. Dia tertawa seram begitu melihat Diki ketakutan. "Sudah saya peringatkan sejak awal untuk tidak berada di sini, tapi kalian ternyata begitu keras kepala. Jadi, jangan salahkan saya jika menuruti keinginan kalian." Tiba-tiba sosok menyeramkan itu berubah menjadi seseorang yang Diki kenal. "Anda?" gumam Diki ketika melihat sosok tadi berubah menjadi nenek yang terakhir mereka jumpai di kaki bukit. Sejenak, Diki menghela nafas lega kala mengetahui jika yang ada di hadapannya ini adalah manusia, sebab menapak tanah. Tapi,
Saat teringat dengan sosok menyeramkan tadi, dia kembali takut. Hahaha, tawa nenek membahana memamerkan gigi menghitam. Di tangan juga terdapat sebuah tongkat guna menopang tubuhnya yang sedikit bungkuk. Tongkat tersebut tampak mengkilat dengan ukiran ular di ujung. Jadi benar jika Anda bukan manusia? Nenek diam, tapi tatapan matanya begitu ajak hingga menusuk hati. Kenapa Anda mengganggu kami? Tanya Diki sedikit berani sebab wujud nenek tak seseram tadi. Beberapa kali dia menelan ludah kasar sebab nenek tersebut tak kunjung menjawab, malah terus menatap dengan pandangan sulit diartikan. Kenapa kalian memilih tempat ini? Apa kurang jumlah kurban yang telah kami ambil? Sekali bicara, sungguh kalimat menakutkan yang keluar. Tenggorokan Diki tercekat saat mendengar itu. Nenek tersebut membelakangi Diki yang masih sedikit takut. Takut jika nenek itu tiba-tiba menyerang. Bukan salah kami, nenek. Tapi salah laki-laki bernama Rangga. Dialah yang sudah memilih tempat ini. Katanya ingin mencari salah satu korban yang hilang. Korban itu adalah gadis yang dia cintai. Sahut Diki jujur. Dia tak peduli jika harus mengorbankan Rangga, karena itu juga tujuannya, ingin Rangga tiada. Hahaha, lagi dan lagi nenek itu tertawa, membuat dia bingung apa yang lucu. Dengan cepat nenek menoleh lalu melempar tongkat hingga menancap di samping Diki yang masih terduduk. Haa, Diki kaget. Untung tak mengenainya. Siapapun yang dulu mengajak, yang jelas tak akan mengubah keputusanku untuk menghabisi kalian semua. Gara-gara kalian, ritual bulan purnama yang hendak saya lakukan gagal, jadi terima akibatnya. Teriak nenek itu terlihat murka. Wajah yang sudah keriput terlihat begitu menyeramkan di mata Diki. Ampun nenek, saya janji akan segera pergi dari tempat ini. Pinta Diki dengan wajah memelas, dia bahkan menangkup kedua tangan di depan. Berharap jika nenek itu tak akan menyakitinya. Tidak semudah itu. Dari awal saya sudah peringatkan untuk tidak masuk, tadi kalian tak peduli. Teriak nenek murka. Tiba-tiba tongkat yang berada di samping Diki berubah menjadi seekor ular besar. Membuat Diki termundur dengan raut wajah ketakutan. Ingin rasanya dia membaca surah apapun, namun nyatanya dia tak ingat apa-apa. Seolah ayat-ayat suci itu menghilang dari kepalanya. Alhasil, Diki hanya bisa menutupi wajah dengan kedua tangan. Tamat sudah riwayatnya sekarang, dia menyesal kenapa harus nekat kembali berdua saja dengan Andre. Apalagi, dia tengah sendirian sekarang. Argi ular besar tersebut melilit tubuh Diki hingga laki-laki itu meringis. Rasa remuk sangat mendominasi. Entah apa yang akan terjadi padanya setelah ini. Nenek yang berada di bawah, menyeringai melihat pemandangan di hadapan. Satu persatu anak-anak yang melawan peringatan akan mendapat balasan darinya. Lilit tubuhnya hingga remuk gumam nenek kecil. Tolong lepaskan saya. Saya janji akan melakukan apapun yang Anda perintah, asal jangan bunuh saya. Pinta Diki memohon. Wajahnya sudah pucat akibat menahan sakit di seluruh tubuh yang terus terhimpit oleh ular. Mulut ular sudah terbuka lebar seperti ingin memangsanya hidup-hidup. Cairan kehitaman terus menetes dari gigi runcing ular. Kamu pikir bisa membodohi saya? Sudah cukup saya mengasihani bocah-bocah bebal seperti kalian. Gara-gara kalian semua, hunian pemimpin kami hancur. Meskipun lemas, namun Diki tetap bisa mendengar apa saja yang diucapkan oleh nenek. Lilit terus, sampai dia kehabisan nafas. Argi semakin terasa kuat lilitan ular pada tubuh Diki. Saat kesadaran mulai hilang, samar-samar dia mendengar suara memanggil. Diki! Dari kejauhan terdengar suara Andre memanggil. Mungkin sahabatnya itu panik karena dia tiba-tiba menghilang dari gubuk. Secara tiba-tiba lilitan ular terlepas, kemudian tubuh Diki terjatuh ke bawah hingga terhempas ke atas rumput. Ular besar tersebut kembali berubah menjadi tongkat hitam mengkilat milik nenek. Terdengar langkah kaki mendekat, lalu sebuah ujung tongkat terasa menyentuh dadanya dengan tekanan kuat. Argi beringgis Diki kesakitan.
Cepat pergi dan bawa teman-temanmu kembali. Jangan harap kalian bisa pergi jika teman-teman kalian yang lain masih berkeliaran di daerahku. Jika ingin selamat, lakukan tugas ini segera. Sebelum malam purnama selanjutnya, pastikan kalian sudah tak ada di sini lagi. Jika tidak, jangan salahkan saya jika kalian semua akan empati. Itulah kalimat terakhir yang Diki dengar sebelum akhirnya kesadaran menghilang. Dari kejauhan, Andre melihat siluet tubuh seseorang tengah terbaring di atas rumput. Buru-buru dia berlari menghampiri tubuh tersebut hingga akhirnya mata melotot ketika melihat jika itu adalah Diki. "Diki, lo kenapa?" tanya Andre panik. Apalagi ketika melihat Diki yang sudah tak sadarkan diri. "Ya Allah, hei, bangun!" Berulang kali Andre mengguncang tubuh Diki berharap sahabatnya itu terbangun. "Lo kenapa? Woi!" Dia masih berusaha untuk membangunkan Diki. Setelah berusaha cukup keras, akhirnya Diki sadar juga. Sejenak, dia menoleh ke kanan kiri seperti tengah mencari sesuatu. "Di mana nenek itu?" Tanyanya membuat Andre bingung. Andre juga turut menoleh ke samping untuk memastikan. "Nenek siapa sih? Lo mimpi apa? Tadi gue dikejar nenek yang kita temui di kaki bukit. Benar dugaan kita, kalau nenek itu bukan manusia. Tongkat saktinya itu bisa berubah jadi ular. Tadi tubuh gue dililit sama ular raksasa. Sekarang di mana dia?" Andre terlihat bingung, perlahan tangannya terulur untuk menyentuh kening sahabatnya itu barangkali Diki sakit. Namun hanya dingin dari keringat saja yang terasa. Andre jadi tak yakin jika sahabatnya ini sakit. "Lo apa-apaan sih?" Sentak Diki menepis kuat tangan Andre dari kening. "Habisnya lo ngomong ngelantur gitu. Mana ada nenek di sini? Orang pas gue lihat tadi, lo sendiri. Wah, ini kayaknya lo beneran sakit deh." Diki merengut saat mendengar jika Andre tak percaya dengan ucapannya. Padahal tadi jelas-jelas dia merasa jika kejadian itu nyata. Ini apaan?" Andre menunjuk sebuah tanda biru di pergelangan kaki Diki. Yang anehnya, lingkaran kebiruan itu begitu rapi, bukan seperti cakalan monster besar. "Hah? Mana?" Mata Diki melotot ketika melihat tanda kebiruan melingkar di pergelangan kaki. Saat dia masih terlihat bingung, tiba-tiba sebuah suara mengema masuk ke dalam gendang telinga. "Lakukan apa yang saya perintahkan tadi, atau tanda kebiruan itu akan semakin menyebar hingga membuat kamu tewas." Suara menggema itu tak tahu dari mana berasal. Yang jelas begitu nyaring menusuk gendang telinga. Argit jerit Diki sambil memegang kedua telinga. Suara mengema itu terasa menyakitkan. Itu adalah suara nenek yang tadi memberinya hukuman. Bayang-bayang tubuhnya dililit oleh ular kembali muncul, seketika membuat keringat dingin kembali keluar. Tidak salah lagi, tanda biru itu diberi oleh sang nenek untuk menjeratnya agar mencari ketiga temannya yang lain. "Kita harus kembali menuju bukit untuk mencari mereka bertiga, lalu membawa mereka pulang bersama," ucap Diki tiba-tiba dengan wajah ketakutan. "Apa?" Sedangkan di sebuah tempat yang jauh dari lokasi Andre dan Diki berada, 3 orang laki-laki tengah duduk sambil mengobrol ringan. Kira-kira Diki sama Andre udah berhasil belum ya sampai ke kaki bukit?" Tanya Anton meminta pendapat. "Nggak tahu juga. Soalnya kan kita di sini diganggu. Nggak mungkin kalau mereka nggak diganggu. Gue yakin kalau perjalanan mereka terhambat sekarang." Tebak Iqbal. "Doain aja yang terbaik. Kasian juga kalau mereka nggak bisa pulang," sahut Rangga bijak. Dia sama sekali tak menyimpan dendam apapun. Gue sih nggak yakin. Apalagi mereka bakal berjumpa sama nenek tua di kaki bukit. Pasti dimarahin habis-habisan tuh orang. Ujar Iqbal merasa tak yakin jika kedua temannya yang lain itu bakal selamat. "Ya juga sih. Tapi gue masih aneh deh. Kok lo malah milih mendaki di bukit sih? Meskipun gue tahu kalau bukit ini cukup populer, tapi kan lagi dalam keadaan berbahaya. Seharusnya lo bisa cari tempat yang aman sedikit.
misalnya seperti gunung atau bukit yang lain? Tanya Anton penasaran. Mereka hanya tahu jika Rangga ke sini untuk mencari Wulan, jadi mereka tak tahu alasan yang sebenarnya. Udah berapa kali lo nanya kayak gitu? Jawaban gue tetap sama, gue kesini buat cari Wulan, gue sangat yakin kalau dia masih hidup. Akhir-akhir ini dia sering banget muncul ke dalam mimpi gue, kayak lagi butuh pertolongan. Lo yakin gak punya alasan lain? Tanya Anton sekali lagi. Gue yakin, terlepas dari isu berbahayanya bukit ini, gue gak bakal menyerah sampai menemukan Wulan kembali. Anton dan Iqbal saling berpandangan, lalu sama-sama mengedikkan bahu. Percuma bilang pada orang yang sedang jatuh cinta seperti Rangga, pasti tak akan didengar. Tapi gue masih aneh deh, kenapa bukit ini tiba-tiba memakan korban? Apa sudah ada yang berani mengganggu penghuni gua? Ujar Anton lagi. Tiba-tiba saja bulu kuduknya merinding saat mengucapkan kalimat itu. Ya, memang ada yang sudah membuat masalah di sini. Yang gue tahu, saat itu, bukit ini belum ditutup permanen dan masih aman-aman saja untuk didaki. Namun, ada beberapa pendaki yang ngeyel. Mereka jahil, padahal sudah diperingatkan dari awal, jika tak boleh mengganggu apapun yang ada di sekitar goa. Ibaratnya nih ya, goa yang ada di sana tuh keramat, dan banyak orang yang percaya kalau di dalamnya berpenghuni. Beberapa pendaki yang ngeyel itu tadi, nekat memasukkan sebuah bom kecil hingga membuat isi dalam goa hancur. Tak ada yang pernah masuk ke dalam sana. Namun bagian atas dan samping gua retak akibat ledakan. Setelah peristiwa meledakan bom oleh pendaki yang tidak bertanggung jawab, keesokan malamnya, beberapa pendaki itu ditemukan CIW-4S dengan kondisi mengenaskan 4N. Untuk itu, bukit ini lalu ditutup permanen. Sebab, efek dari kejahilan para pendaki itu masih ada sampai sekarang. Papar Rangga membuat keduanya terkejut. Mereka tak pernah tahu jika cerita detailnya seperti itu. Setahu mereka jika beberapa korban yang ditemukan tewas karena dimakan oleh binatang buas. Bukan seperti yang diceritakan oleh Rangga. Setelah mendengar cerita dari Rangga, mereka pun sama-sama ketakutan. Kok lu bisa tahu sih? Bukannya di media beritanya nggak kayak gitu? Tanya Iqbal penasaran. Sedikit tertarik dengan apa yang Rangga ceritakan. Gue tahu dari salah satu teman sesama pendaki, yang juga pada saat itu sama-sama mendaki dengan para pelaku. Sebulan yang lalu, mereka mendaki berbarengan. Jadi gue bisa tahu cerita yang sebenarnya. Mereka udah disuruh tutup mulut, tapi karena gue maksa, jadi teman gue itu cerita. Jawab Rangga berterus terang. Lalu, untuk Wulan, kenapa gadis itu bisa hilang? Kali ini Anton yang bertanya. Sebab dia juga penasaran bagaimana gadis itu bisa hilang. Padahal setahunya, menurut berita yang beredar, kalau sebulan yang lalu itu hanya ditemukan pendaki tewas, bukan pendaki hilang. Wulan pergi 3 hari setelah kejadian. Dia nekat pergi bersama 2 orang lain temannya. Karena suatu alasan yang gue juga nggak tahu. Bahkan, kedua orang tuanya saja tidak tahu jika Wulan pergi ke bukit ini. Mereka baru mengetahui setelah ada salah satu teman Wulan yang membocorkan. Memang, berita menghilangnya Wulan tak sampai ke media. Hanya beberapa kerabat dan orang lain saja yang tahu. Gue aja tahu saat berkunjung ke rumahnya. Sahut Rangga kembali membuat mereka tercengang. Baru kali ini mendengar cerita yang cukup aneh, di mana pada saat itu keadaan Bukit Tengah tak baik, namun masih ada orang-orang yang nekat naik ke sana. Termasuk mereka. Jadi, sampai hari ini mereka bertiga belum ditemukan? Belum. Orang tua Wulan masih berusaha sampai sekarang. Orang tua dari kedua teman Wulan yang lain menyalahkan Wulan karena dianggap telah memaksa anak mereka untuk ikut. Semoga kita bisa menemukan mereka secepatnya. Itulah tujuan gue nekat naik ke sini, meskipun baru sembuh. Cekaka, gue salut sama lo. Padahal lo sendiri nggak tahu apakah Wulan itu masih hidup atau enggak. Tapi lu malah nekat pergi ke sini. Ucap Iqbal merasa kagum dengan keberanian seorang Rangga. Kalau dirinya yang berada di posisi laki-laki itu, pasti tak akan pernah mau meskipun teramat cinta. Selama mayatnya belum ditemukan, gue yakin kalau dia masih hidup. Sahut Rangga yakin.
Terserah lu aja deh. Kita juga nggak bisa komentar apa-apa. Terus, lo mau cari dia kemana? Tanya Anton mulai lelah menghadapi sifat bebal Rangga. Sebenarnya gue belum tahu, tapi mau coba cari ke dalam gua. Apa? Mereka berdua sama-sama terkejut mendengar ucapan Rangga. Bisa-bisanya dia malah ingin mengantarkan nyawa. Gak usah aneh-aneh. Gue yang cuman berada di luar gua saja udah diganggu, apalagi kalau harus masuk ke sana. Ogah banget. Sentak Iqbal tak suka dengan ide yang dibuat oleh Rangga. Gue bisa kok masuk sendiri. Kalian tenang. Cukup doain gue dari jauh. Bagaimanapun gue yakin kalau Wulan dan teman-temannya dikurung di dalam sana. Jangan nekat dulu, sebaiknya kita mulai dari wilayah bukit ini saja. Kayak di puncak atau di daerah air terjun yang ada di sana. Anton menunjuk ke arah atas. Kita cari di sini dulu. Barangkali memang mereka masih hidup, tapi luntang-lantung karena tak ada orang lain yang kesini. Kalau kita nggak nemuin mereka, barulah kita cari cara buat masuk ke dalam gua. Kalau kita langsung masuk ke sana, bisa-bisa kita pulang tinggal nama. Anton tak ingin gegabah. Mendengar itu, Rangga yang awalnya keberatan hanya bisa menghela nafas panjang. Setelah dipikir-pikir, tak ada salahnya juga dia mencoba ide yang diberikan oleh Anton. Mereka bisa mulai mencari di sekitar luar dulu, baru ke dalam gua. Ya sudahlah, gue nurut aja. Sementara itu, Andre dan Diki terpaksa harus kembali menuju bukit untuk melakukan perintah nenek tua. Sebenarnya mereka tak ingin melakukannya, namun nenek tua itu telah mengikat Diki dengan sebuah tanda kebiruan yang akan melebar jika tak mau menuruti keinginannya. Ya ampun, masa kita harus kembali lagi sih? Gue padahal udah buat ekspektasi pengen cepat rebahan dan makan makanan enak di rumah. Malah harus kembali ke sini lagi. Omel Andrea ketika mereka sudah sampai di jalan awal. Diki mendelik, tanda tak suka dengan apa yang dikatakan oleh sahabatnya itu. Terus lo lebih memilih gue mati gitu? Sahut Diki ketus. Biasa aja harus memaksa diri karena tubuhnya terasa sakit akibat lilitan ular besar. Lo sendiri aja deh yang nyari mereka. Gue kayaknya udah gak kuat. Tiba-tiba Andre berhenti sambil berpegangan pada sebuah pohon. Padahal mereka baru beberapa langkah naik kembali. Jadi lo tega ngebiarin gue nyari mereka sendiri? Gak punya hati banget jadi orang. Bentak Diki kesal. Terserah lu aja deh. Gue capek. Mana dari pagi belum makan lagi. Andre meringis sambil memegang perut. Sepertinya asam lambung kembali naik. Cik kakak, ya udah kalau lu mau pulang, pulang aja sendiri. Gue bisa cari mereka. Akhirnya Diki memilih pergi. Meninggalkan Andre yang masih diam terpaku menata punggungnya. Dia cukup sakit hati karena ternyata Andre tak setia kawan. Jika tidak dalam keadaan diancam, pasti Diki sudah lari sejauh mungkin kabur dari tempat itu. Andre masih diam mematung, setelahnya dia berbalik turun untuk pulang sendiri. Tak ingin mengambil resiko dengan mengantarkan nyawa mencari ketiga temannya yang lain. Jadi dia memutuskan untuk pulang seorang diri. Tak peduli bagaimana nasib Diki jika harus bertemu dengan dedemit yang ada di sana, yang penting dia bisa segera pulang. Cik kakak, gak ada sinyal lagi. Gumam Andre sambil mengarahkan ponselnya ke langit-langit untuk mencari sinyal, meminta bantuan pada orang di rumah. Dia kembali berjalan menyusuri jalan seukuran mobil tempat di mana dia menemukan Diki. Saat dirinya masih sibuk mencari sinyal sambil berjalan pelan, tiba-tiba matanya tak sengaja menangkap siluet seseorang yang tengah berlari di ujung jalan. Tunggu! Andre berlari guna mengejar orang tersebut. Dia yakin kalau itu adalah manusia. Sebab menapak tanah. Woi! Berhenti! Teriak Andre lagi. Dia berharap orang tersebut mau membantunya untuk mencari jalan keluar. Cek kakak, kemana sih perginya tuh orang? Gumam Andre kesal. Nafasnya ngos-ngosan dengan tangan bertumpu pada lutut. Padahal gue pengen minta tolong, tapi malah ngilang orangnya.
Akhirnya Andre memutuskan untuk duduk sejenak, mengatur pernapasan yang terasa sesak akibat berlari mengejar sosok misterius. Meskipun hanya melihat sekilas, tapi Andre yakin jika itu adalah petani yang memiliki kebun di daerah situ. Kok dia lari ya? Apa dia berpikir kalau aku ini orang jahat? Tanya Andre pada dirinya sendiri. Matanya memindai penampilan dari atas hingga bawah. Merasa tak ada yang aneh, dia pun mendengus kesal. Cih, semoga dia kembali lagi. Harap Andre. Orang yang tengah dia bicarakan, tengah melihat dari jauh di antara semak-semak belukar. Senyum sinis terukir saat melihat Andre yang tengah bersandar di sebuah pohon. Mangsa bagus. Diki berjalan seorang diri, tak peduli meskipun hari masih sedikit gerimis. Tujuannya sekarang adalah menjemput ketiga orang itu, lalu mengajak pulang. Semoga setelah dia melakukan apa yang nenek perintah, tak akan lagi mendapatkan teror. Di mana batu itu? Kenapa hilang? Gumam Diki saat dirinya merasa sudah hampir dekat dengan jalan di mana terdapat batu besar yang mereka lewati tadi. Sungguh benar-benar angker daerah ini, bahkan batu itu bisa dengan cepat hilang. Kenapa orang-orang pada berminat mendaki di sini sebelumnya? Ujar Diki merasa heran. Dia seolah lupa dengan tragedi 1 bulan yang lalu yang menyebabkan bukit tersebut jadi berbahaya. Argig. Ringis Diki begitu dirinya tak sengaja terpeleset saat menginjak batu berjamur yang terlihat licin. Menambah rasa sakit di tubuh. Semoga mereka belum jauh, atau aku tidak akan bisa menemukan mereka. Gumam Diki lagi. Beberapa kali dia berhenti untuk beristirahat. Selain karena tubuhnya sakit, dia juga kelaparan. Karena sedari pagi belum makan. Setelah berjalan cukup jauh, dia lalu tiba di sumur tempat Iqbal terakhir hilang. Diki menatap ngeri pada sumur yang terletak di samping jalan setapak. Terlihat sudah seperti berpuluh-puluh tahun tak dipakai, padahal setahu dia, baru 1 bulan orang-orang tak naik ke sini. Nyanyian burung menemani perjalanan Diki. Dia melewati jalan turun naik seperti sebelumnya. Banyak semak belukar yang tumbuh akibat tak pernah dilewati lagi. Batu tadi kok nggak ada? Perasaan setelah sumur harusnya melewati batu. Gumam Diki lagi. Sampai dirinya tiba di pos, dia sama sekali belum menemukan keberadaan jalan yang memiliki batu besar. Sejenak, Diki memilih berhenti untuk mengistirahatkan kakinya. Dibukanya ransel untuk mengambil mie instan guna pengganjal perut. Airnya minum habis, terpaksa Diki menahan haus karena di sekitar sana dia tak tahu di mana ada aliran air. Sangat sunyi, bahkan bunyi perutnya terdengar nyaring. Dia bergidik ngeri ketika melihat sekitar. Pepohonan menjulang tinggi dengan berbagai macam burung yang hinggap di sana. Tanpa membuang waktu lebih lama, Diki melanjutkan perjalanan menaiki bukit. Dalam keadaan haus, dia harus kuat supaya segera bertemu dengan mereka. Rangga! Anton! Iqbal! Teriak Diki berharap suaranya dapat didengar. Jika bukit itu tak bermasalah, mungkin suaranya akan sampai ke telinga mereka meskipun hanya samar. CKK, sepertinya mereka sudah jauh ke atas. Semoga tak ada hambatan. Diki terus menggerutu, hingga akhirnya dia tiba di pos kedua tempat di mana berpisah dengan Rangga. Dia tidak singgah, hanya melihat saja. Kadang dia merasa, kenapa pada saat mereka turun, banyak sekali halangan dan rintangan. Namun, ketika dia naik, perjalanannya sangat mulus. Diki sangat yakin, jika ada campur tangan sang nenek yang membuat perjalanan kali ini terasa sangat mudah. Bahkan dia tak menemukan satupun makhluk yang menghalangi perjalanannya. Tak seperti dia dan Andre turun pagi tadi, begitu banyak masalah. Rangga, kalian di mana? Teriak Diki sekuat tenaga. Terlihat jejak kaki di atas tanah yang sedikit berlumpur, membuat dia yakin jika Rangga dan yang lain ada di atas. Sementara itu, Andre yang masih beristirahat di sebuah pohon. Tiba-tiba beranjak saat mendengar suara kaki, tapi tak ada seorang pun yang dia lihat.
Perasaan tadi ada suara langkah seseorang, kok sekarang nggak ada? Gumamnya heran. Dengan segera, Andre meraih batang kayu cukup besar untuk digunakan sebagai senjata jikalau orang jahat yang muncul. Keluar! Gue nggak takut! Teriak Anne. Andre sambil matanya menoleh ke kanan dan ke kiri. Suasana sangat sunyi, bahkan bunyi angin lewat pun terdengar. Suara langkah itu sudah tak ada lagi, digantikan dengan suara kicauan burung yang terdengar bersahut-sahutan di atas pohon. Kakak, apa mungkin gue salah dengar? Gumamnya lagi. Karena tak menemukan apapun, akhirnya Andre meraih tas ransel untuk melanjutkan perjalanan setelah beristirahat cukup lama. Namun, baru beberapa langkah, sebuah tangan mencekal bahunya hingga ke tubuh laki-laki itu berbalik. Arg! Ringis Andre saat sebuah benda tajam manius ke perut. Seorang misterius dengan menggunakan topeng masih memegang pisau yang berada di perutnya. Arg! Jeritnya lagi ketika dengan kasar sosok itu menarik pisau. Berani-beraninya kamu kabur setelah membuat kekacauan sebelum kesadarannya menghilang. Samar-samar Andre mendengar suara yang diucapkan oleh sosok misterius tersebut. Tubuh Andre tumbang di atas rumput dengan luka di area perut. Darah masih mengalir keluar. Tubuh besarnya diangkat lalu sosok misterius itu berlari sambil membawa tubuhnya menuju arah kaki bukit. Tanpa mereka sadari, di bawah kaki bukit tepatnya tempat yang sedikit berbeda dengan area parkir mobil Rangga, terdapat sebuah rumah kecil. Andre dibawa ke sana, tubuhnya dibaringkan di atas nipan. Lalu ditinggalkan begitu saja. Sosok tersebut keluar dari rumah, lalu berjalan menuju daerah puncak bukit. Entah apa yang dia cari. Yang jelas dia membawa parang di tangan. Dia seolah sudah hafal seluk-beluk daerah tersebut. Hingga tiba di tempat ketiga orang laki-laki yang tengah tertawa. Di sana terdapat Rangga, Anton dan Iqbal yang sedang berbincang-bincang ringan dengan api kecil di depan. Hari sudah semakin sore, sosok misterius itu berjalan mengendap-endap agar tak ketahuan oleh ketiganya. Dia bersembunyi di balik pohon, lalu dengan cepat melempar parang pada salah satu dahan pohon yang ada di dekat ketiga orang itu. Hah! Ketiganya kaget. Rangga sontak mundur saat parang itu lewat di samping tubuhnya. Astagfirullah! Anton mengelus dada karena merasa kaget dengan teror parang yang tiba-tiba muncul. Sosok yang melempar tadi dengan segera bersembunyi di balik semak tapi tetap mengintai mereka. Untung gak kena tubuh gue, gumam Rangga sedikit bersyukur karena parang itu tak sampai melukainya. Siapa yang udah melempar ini? Tanya Anton sambil melihat sekitar. Matanya tak sengaja menangkap siluet bayangan hitam seseorang yang tengah bersembunyi di balik semak. Terlebih semak itu terlihat bergoyang hingga meyakinkan dia jika ada seseorang di sana. Woi! Anton berteriak ingin mendekati semak itu namun segera ditahan oleh Rangga. Jangan! Gue takut itu bukan manusia! Rangga menahan pergerakan Anton agar tak menghampiri semak-semak yang tadi bergoyang. Gue yakin kalau itu manusia. Pasti dia mau membunuh kita. Anton melepaskan cekalan tangan Rangga di lengannya lalu berlari ke arah semak. Dengan cepat dia meraih batang besar kemudian melempar ke dalam semak. Arg! Terdengar bunyi seseorang meringis, kemudian bayangan hitam itu terlihat pergi dari sana. Sebelum sosok itu menjauh, dengan cepat Anton melepas barang yang masih menancap kemudian mengajar sosok misterius itu. Dia tak takut, selagi itu manusia. Dengan kemampuan bela diri yang dia miliki, Anton jadi sedikit percaya diri untuk melawan sosok tersebut. Berhenti, woi! Anton berteriak dengan sesekali melempar batu ke arah sosok yang melesat dengan cepat menuruni jalan setapak. Namun bukan jalan yang biasa dilalui oleh pendaki. Seperti berlawanan arah. Karena sosok itu tak mau berhenti, dengan cepat Anton melempar barang di tangannya hingga mengenai sosok tersebut. Ari sosok itu berhenti saat salah satu bagian tubuhnya yaitu tangan terluka oleh parang. Ini seperti senjata makan tuan. Niatnya ingin meneror mereka,
tapi malah dia yang terluka akibat senjata yang dia bawa. Melihat sosok itu berhenti, dengan cepat Anton berlari lalu meraih penutup kepala hingga wajah sosok misterius itu terlihat. "Siapa kamu?" tanya Anton sambil mencengkram kerah jubah yang dikenakan oleh sosok misterius. Laki-laki itu tak menjawab, dia hanya tersenyum sinis lalu setelahnya dengan keras menendang tubuh Anton hingga laki-laki itu terpental ke belakang. Argih melihat Anton yang tersungkur, dengan segera sosok itu kabur kembali ke rumah. Merasa kehilangan jejak, akhirnya Anton berbalik kembali ke tempat Rangga dan juga Iqbal yang pasti sudah menunggu kedatangannya. Namun dugaannya salah, Iqbal dan Rangga justru menyusul meski dengan keadaan yang tertatih. "Lu nggak apa-apa kan?" tanya Rangga khawatir, begitupun dengan Iqbal. "Gue nggak apa-apa, tapi maaf karena kehilangan jejaknya. Entah siapa laki-laki itu, tapi wajahnya seperti tak asing," ucap Anton. "Maksud lo, dia laki-laki? Terus lo pernah bertemu dengan sosok itu?" cecar Rangga merasa penasaran. "Gue nggak yakin sih. Soalnya ingatan gue samar-samar saat melihat wajahnya. Ya udah yuk kita balik, nggak penting juga siapa dia. Yang penting kali ini kita selamat. Hati-hati aja kalau malam. Takutnya dia balik lagi." Mereka kemudian kembali ke tempat semula. Sosok misterius berlari menuruni bukit. Beberapa kali dia meringis akibat luka menganga di tangan karena dilempari parang oleh Anton. "Sempat, El. Berani sekali dia menantangku," sentak sosok misterius ketika tiba di huniannya. Saat dia ingin membuka pintu, tiba-tiba dia termundur saat melihat seseorang yang dia kenali sudah berada di sana. "Dari mana saja kamu? Kenapa meninggalkan dia sendirian? Untung saya cepat datang. Jadi dia tidak empati," bentak seorang wanita parubaya yang tak lain adalah Nenek Sakti yang mengancam Diki tadi. "Ampun Nyai, saya tadi pergi ke tempat 3 laki-laki sahabat dia, ingin meneror mereka." "Lalu, apakah kamu berhasil? Itu kenapa tangan kamu berdarah? Pasti kamu gagal kan?" bentak Nenek Sakti terlihat marah. "Ampun, Nyai. Saya tidak menyangka jika salah satu dari mereka ternyata cukup berani untuk melawan. Tadi saya hampir mencelakai salah satu di antara mereka. Namun serangan saya meleset dan malah saya yang terluka." "Bodha! Sudah saya bilang, kalau ingin bertindak tunggulah persetujuan dari saya. Kalau sudah begini, kamu hanya membuat repot saja. Berbaringlah, biar saya obati luka kamu." Sosok itu menurut. Dia naik ke atas nipan yang berada di samping nipan yang ditempati oleh Andre. Terlihat tubuh laki-laki itu sudah terbalut perban dengan ramuan hijau yang mengelilingi area luka di perut. "Kenapa Anda menyelamatkannya, Nyai? Bukankah Anda menyuruh saya untuk membunuhnya?" Mendengar pertanyaan itu, spontan Nenek menoleh dengan tatapan tajam. "Saya menyuruh kamu untuk membunuhnya? Saya hanya menyuruh kamu untuk membawanya hidup atau mati, karena dia sudah berani kabur setelah membuat kekacauan. Apa kau tidak bisa mendengar?" Sosok misterius itu panik. Rupanya dia telah salah bicara. Benar apa kata Nenek, jika tadi dia hanya menyuruh untuk membawa dalam keadaan hidup atau mati. Bukan berarti harus membunuh. "Lalu, apa yang akan kita lakukan setelah ini? Kau diam saja, biar saya yang bergerak. Percuma mengandalkan tenagamu. Kau masih tidak bisa untuk mengontrol emosi saat melihat mereka. Jadinya rencana gagal. Tolong beri saya kesempatan, Nyai. Saya janji tidak akan gegabah lagi." "Tutup mulutmu. Saya tidak ingin membuang waktu lebih lama lagi. Bulan purnama kedua sudah dekat, dan jika mereka belum pergi, saya bisa ritual yang akan saya laksanakan gagal total. Mengerti kamu?" bentak Nenek tegas. Laki-laki itu terdiam, ingin menyahut namun tatapan Nenek membuat nyalinya ciut. Dak ada tapi-tapian. Kau hanya akan mengacaukan rencanaku." Setelah mengatakan itu, suasana mendadak hening. Hingga tiba-tiba pergerakan tubuh Andre membuat mereka serempak menoleh dengan pandangan masing-masing.
Arg, bunuh Rangga.